Assalamualaikum. Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law? Saya coba browser. Taunya ya jangankan saya, seorang pimpinan tertinggi buruh aja dapat informasinya sebagaimana berikut. Dasar apa yang digunakan oleh teman-teman serikat pekerja ini untuk memprotes atau berkeberatan, padahal draftnya sendiri belum pernah dibuka kepada siapapun. Silakan Pak Said. Baik, makasih Bang Maulana. Jadi yang pertama tentu kita mendapatkan sumber informasi berdasarkan validitas yang kita yakini ya, yaitu dari pendapat Menteri Perekonomian Pak Airlangga, kemudian juga Pak Agus Gumiwang Menteri Perindustrian dan Ibu Ida Fauziah Menaker yang menyampaikan beberapa statement di media, baik cetak, online maupun elektronik. Tentu kalau yang, dan itu juga di media-media mainstream kan banyak diberitakan. Nah, dengan demikian kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan setidak-tidaknya menggambarkan apa yang akan tertuang di dalam Omnibus Law nanti, Cipta Lapangan Kerja, khususnya terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan. Karena hal-hal lain kami tidak terlalu mendalami statement-statement itu, baik dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani tentang perpajakan maupun izin yang kemudahan izin dan lain sebagainya, kami tidak mendalami itu. Kami fokus di ketenaga kerjaan. Kemudian kami cari tahu juga apa yang dipikir oleh kawan-kawan Apindo dan Kadin, organisasi pengusaha. Dari sana mereka punya pokok-pokok pikiran resmi yang dikeluarkan oleh Apindo Kadin. Nah, setelah kami sandingkan pendapat 3 menteri ini dan pokok-pokok pikiran Apindo Kadin kok sama. Artinya ini menjelaskan untuk sementara diagnosa kami dari kawan-kawan serikat buruh khususnya KSPI, ya inilah yang akan dituangkan di dalam Omnibus Law. Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Dari kata omni yang artinya menyeluruh, Omnibus Law adalah aturan yang mampu mengurus banyak hal dengan satu undang-undang omnibus. Disebut juga dengan Undang-Undang Sapu Jagat karena kemampuannya menjadi rujukan dan mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Omnibus Law yang lagi ramai dibicarakan adalah soal Omnibus Law yang memudahkan investasi di Indonesia. Draft Omnibus Law telah masuk ke ranah DPR pada Rabu 12 Februari 2020. Kehadiran Omnibus Law ini diharapkan dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia baik karena memudahkan kedatangan investor. Yang membuat buruh demo akan hadirnya Omnibus Law ini adalah karena banyak hak-hak buruh yang akan dicabut. Di antaranya, hilangnya upah minimum karena pekerja akan dibayar per jam. So, wajib kerja minimal 40 jam seminggu supaya dapat gaji minimum. Peraturan mengenai pesangon dalam UU 13/2003 akan dihilangkan dan akan digantikan dengan istilah baru. Tunjangan PHK hanya 6 bulan kali upah, padahal sebelumnya buruh berhak dapat 38 kali upah. Para buruh menolak istilah fleksibilitas pasar kerja, ditakutkan tidak akan memberikan kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap. Omnibus Law juga ditakutkan dapat menghapus berbagai peraturan ketat bagi tenaga kerja asing. Jaminan sosial yang berpotensi hilang karena sistem kerja fleksibel. Dan buruh menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak buruh. Omnibus Law sama dengan RUU,
yang artinya harus melalui persetujuan wakil rakyat di DPR. RUU Omnibus Cipta Kerja jadi kontroversi. 12 Februari 2020, draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berganti nama menjadi Cipta Kerja atau CIKA akhirnya diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Banyak yang menilai perumusan RUU Omnibus Law terkesan tertutup dan tergesa-gesa. Draft yang merevisi 79 undang-undang itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dari sekian ratus pasal itu, persoalan ketenaga kerjaan paling ramai diprotes oleh serikat pekerja di berbagai daerah. Kritik muncul terhadap 5 hal yang dibahas di klaster ketenaga kerjaan, mulai dari hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta tenaga kerja asing. Untuk sistem hubungan kerja misalnya, dihapuskannya pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak dan diubahnya pasal 56. Pekerja PKWT bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Di pasal berikutnya, pekerja bisa dipecat jika perjanjian kerja berakhir dan pekerjaan dianggap selesai. Uang kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama setahun. Besarannya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah. Kemudian dihapuskannya pasal 64 hingga 66 tentang pekerja outsourcing. Hal ini memungkinkan pekerjaan core business pun di-outsourcekan. Perubahan di pasal 93 menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja meski berhalangan karena haid hari pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah dan tugas pendidikan. Belum lagi soal sistem waktu kerja. Waktu kerja diubah menjadi paling lama 8 jam sehari dan 40 jam sepekan. Sementara kewajiban memberi libur hanya 1 hari dalam seminggu. Jam lembur juga diperpanjang menjadi maksimal 4 jam sehari. Padahal sebelumnya paling banyak 3 jam sehari. Aturan yang paling keras diprotes tentu soal upah karena menghapus upah minimum kota dan upah sektoral. Padahal di beberapa daerah, upah minimum kota dan sektoral bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kenaikan upah pun memungkinkan hanya berdasar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan inflasi. Mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa jangan dibedakan bahwa ini untuk kepentingan pengusaha, ini untuk kepentingan buruh. Jangan dibedakan itu. Pengusaha juga menyadari kok ini bukan zamannya upah murah, nggak ada. Justru kita ingin meningkatkan produktivitas. Kalau hal-hal yang dianggap seperti upah minimum kan tetap ada, gitu ya. Upah minimum tetap ada. Ya memang masalah pekerjaan kontrak, gitu. Ya dulu kan hanya boleh sekali lagi tambah. Ini kan jangka waktunya tidak dibatasi. Tapi dengan tidak batasi ini malah diharuskan semua jaminan sosialnya diterima. Dan saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Enggak. Jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengatur beberapa poin, diantaranya adalah pengaturan jam kerja, di mana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Lalu poin berikutnya adalah pengaturan penggunaan tenaga kerja asing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Hak dan perlindungan pekerja kontrak dipastikan sama dengan pekerja tetap. Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
Sistem upah menjadi salah satu poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di mana upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Besaran upah minimum disepakati antara pekerja dan pengusaha. Menteri Tenaga Kerja pun menambahkan soal penguatan perlindungan sosial yang nantinya di dalam Omnibus Law tersebut akan direvisi hal-hal terkait sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang BPJS. Yang pertama, dalam draft tersebut ada hal yang menarik yang diinginkan para pekerja, tentu saja bonus ya. Nah, ini dijelaskan bahwa akan ada bonus sampai 5 kali gaji. Tapi jangan seneng dulu karena ada syarat-syaratnya dan jumlahnya juga akan berbeda-beda ternyata tergantung masa kerjanya. Kita lihat dari yang kalau bekerjanya kurang dari 3 tahun ini akan mendapatkan 1 kali gaji kerja. Kemudian kalau bisa sampai lebih dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, 3 tahun atau lebih, maka itu akan mendapatkan 2 kali gaji untuk bonusnya. Kemudian kalau bisa lagi sampai 5 tahun atau sudah lebih, itu bisa sampai 3 kali gaji. Nah, untuk yang lebih lama dari 9 tahun atau lebih, maka baru bisa mendapatkan 4 kali gaji. Sementara untuk 5 kali gajinya baru bisa Anda dapatkan kalau Anda sudah bekerja hingga 12 tahun atau lebih. Jadi ternyata bisa dibilang harus cukup lama dulu nih kita mengabdi ke suatu perusahaan untuk bisa memperoleh 5 kali gaji. Mungkin ini baru tepat ya. Ada istilah budak korporat. Mungkin kalau sudah jadi budak korporat dulu kita baru bisa mendapatkan 5 kali gaji. Ya, nah pemberian bonus ini akan diberikan 1 kali dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah Undang-Undang Ciptaker berlaku. Sayangnya aturan ini tidak berlaku untuk sektor usaha mikro dan kecil. Itu yang pertama, ini masih permulaan. Yang dibahas selanjutnya adalah dalam draft tersebut ternyata terkait dengan hari kerja dan waktu istirahat para buruh atau para pekerja. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja buruh itu diatur menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama, kita lihat dulu yang sebelumnya, buruh bisa bekerja sampai 7 jam per harinya atau 40 jam seminggu dengan jumlah hari kerjanya sebanyak 6 hari kerja. Sehingga ada waktu istirahat mingguannya yaitu 1 hari. Yang kedua itu bisa 8 jam per hari, sama juga per minggunya 40 jam. Tapi untuk 5 hari kerja sehingga ada waktu istirahat 2 hari setiap minggunya. Tapi di draft RUU kali ini ternyata buruh harus kerja paling lama 8 jam juga, sama 8 jam sehari dan 40 minggu seminggu, tapi untuk 6 hari kerja. Jadi hanya ada waktu istirahat 1 hari ya. Itu untuk maksimalnya tadi 8 jam per hari, 40 jam per minggu sama. Tapi ternyata hanya untuk 6 hari kerja dan istirahatnya 1 hari aja seminggu. Tapi bagaimana dengan sistem pengupahannya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ternyata di draft ini pemerintah sudah memutuskan untuk menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh kalau berhalangan hadir, baik karena sakit misalnya atau karena alasan keluarga dan alasan lainnya. Dan sebenarnya masih disebutkan bahwa buruh akan tetap mendapatkan upahnya, yang berhalangan masuk akan tetap diberikan upah dari pengusaha, tapi ternyata besarannya tidak diatur lagi dalam RUU tersebut, tapi akan diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal kalau mengacu aturan sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah diatur dengan beberapa skenario ya. Yang pertama, misalnya Anda sakit dan harus beristirahat atau dirawat, maka 4 bulan pertama itu akan tetap mendapatkan upah sebesar 100% upah. Baru kemudian 4 bulan berikutnya seandainya ternyata masih tetap sakit dan tidak bisa hadir, itu akan diberikan upah sebanyak 75% upah. Dan 4 bulan ketiga misalnya masih juga harus istirahat, akan menerima 50% upah, baru selanjutnya 25% upah akan diterima kalau belum terjadi keputusan untuk memutuskan hubungan kerja atau PHK. Selain itu untuk pekerja yang tidak masuk, kalau tadi karena sakit, kalau karena menikah atau menikahkan anaknya dan acara-acara keluarga lainnya, itu juga masih mendapatkan upah untuk 2 hari kerja. Nah, lalu bagaimana nasib para buruh yang kena PHK? Kita lihat di slide yang selanjutnya. Di draft tersebut disebutkan bahwa rumus perhitungan pesangonnya ternyata agak sedikit berbeda. Ada
dua komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa buruh, yaitu yang pertama upah pokok pekerja dan tunjangan tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya. Untuk dua poin ini hampir mirip dengan yang sebelumnya dan jumlah pesangonnya juga tidak ada perubahan, masih sama begitu ya. Tapi dalam draft tersebut ternyata ada yang berbeda, yaitu ketentuan soal proses melakukan PHK-nya, yaitu PHK nantinya bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Kalau kesepakatannya tidak tercapai, maka akan dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu untuk yang RUU Draft Omnibus Law nanti ya. Nah, kalau di UU sebelumnya, sebelum PHK dilakukan, maka pengusaha, pekerja, serikat pekerja, kemudian pemerintah itu harus mengusahakan terlebih dahulu supaya pemutusan tidak terjadi. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, benar-benar harus tidak ketemu jawabannya, maka wajib dirundingkan lagi oleh pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja lain kalau memang ada pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja. Baru seandainya perundingan tersebut mentok, benar-benar gagal, pengusaha bisa melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jadi prosedurnya kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya itu lumayan panjang. Kalau yang ini langsung gitu ya, kalau harus sesuai kesepakatan pengusaha dan buruh. Kemudian selanjutnya ada poin penting lainnya, yaitu tentang penghapusan cuti panjang. Nantinya cuti panjang ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama masing-masing. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan untuk memberikan cuti panjang bagi pekerja. Padahal kalau dilihat di aturan sebelumnya lagi, itu diatur ternyata dengan jelas ya. Kalau masa kerja seorang buruh bisa lebih dari 6 tahun secara terus-menerus di perusahaan yang sama, maka pengusaha wajib ya, digarisbawahi wajib memberikan waktu istirahat atau cuti panjang sekurang-kurangnya 2 bulan. Dan cuti panjang ini diberikan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masingnya 1 bulan. Dan ia berhak mendapatkan cuti panjang ini selama 1 bulan masing-masing, tapi dengan catatan pekerjanya tidak berhak atas istirahat atau cuti tahunannya dalam 2 tahun berjalan. Kemudian ketentuan ini akan kembali berlaku lagi setiap kelipatan 6 tahun, jadi kelipatan 12 tahun dan lain sebagainya, seterusnya begitu ya. Jadi ini beberapa poin yang ada dalam RUU Ciptaker, tapi kita akan pantau sama-sama benar-benar detailnya seperti apa nanti akan dibahas dalam DPR, dan tentu saja ini masih mengandung polemik karena para buruh juga begitu sudah diserahkan ke DPR masih menyatakan bahwa tidak setuju dengan isi dari RUU Ciptaker ini karena dianggap terlalu membuat sengsara para buruh. Bagi kaum pekerja, bagi kaum buruh, dan juga termasuk bagi calon-calon pekerja, masa depan mereka juga akan sangat dirugikan dengan adanya Omnibus Law, wabil khusus tentang klaster tenaga kerja ini. Oleh sebab itu kami usulkan di drop saja, atau kalaupun mau dimasukkan, cukup dengan 1 kalimat, ketentuan mengenai ketenagakerjaan sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Selesai. Kami pemerintah sangat memahami dan menghormati pendapat teman-teman buruh. Karena itu kami sejak awal berkomitmen menyiapkan forum untuk membahas sampai tuntas. Saya ulangi sekali lagi, kita betul-betul pengen melibatkan semuanya karena ini untuk kepentingan kita bersama-sama. Nah, pemerintah sangat berkepentingan menjaga keseimbangan semua sektor tadi. Saya sampaikan Mbak Rosi, dari 29 sektor, tenaga kerja itu hanya salah satu sektor dari situ. Jadi kita masih bicara konteks yang lebih besar lagi. Nah, kalau bicara mengenai RUU Cipta Kerja ini, selain cakupannya terhadap semua sektor tadi, yang jelas kalau kita lihat dengan dinamika perlambatan ekonomi global dan semuanya, saya kira pemerintah manapun pasti akan berpacu mengejar ini semuanya menguatkan momentum. Karena itu perekonomian kita, apalagi kena masalah coronavirus dan sebagainya, kita sangat membutuhkan RUU Cipta Kerja ini. Paling tidak kalau nanti ada dampak negatif dari corona, ini set off dampak positifnya. Dalam semua hitungan kami, tahun ini kami sangat membutuhkan RUU Cipta Kerja ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Ya, 100 hari menurut Anda realistis nggak? Kalau bagi saya justru kalau penyelesaiannya itu perlu secepat-cepatnya. Jadi tidak hanya 100 hari, kalau bisa lebih cepat mungkin akan lebih baik untuk perekonomian kita. Baik. Ya, terakhir Bung Febrio. Omnibus Law ini solusi yang layak kita coba. Karena kita sudah melihat berulang-ulang kali kita menghadapi masalah yang sama.
Tapi dengan melihat apa yang terjadi sekarang, pemerintah juga harus sadar, ini adalah usaha yang masif. Sudah terlihat masifnya yang undang-undang yang terlibat, sudah terlihat betapa masifnya stakeholders yang juga terlibat. Komunikasi harus menjadi strategi yang utama. Bagaimana menghubungkan antara stakeholders yang terlibat. Dan mudah-mudahan saya lihat mulai dengan malam ini kita sudah mulai kelihatan ya di mana miskomunikasinya. Mudah-mudahan dibangun komunikasi yang lebih baik ke depan. Dan tapi Anda melihat bahwa ini memang kebutuhan kita saat ini. Yes. Kalau mau maju, kalau mau lebih sejahtera. Absolutely. Ya biasa aja, mana ada undang-undang yang langsung jadi, kan mesti ada yang protes, ada setuju, tidak. Dibahas aja di DPR, nggak apa-apa, biasa. Yang ketakutan itu kan, bukan ketakutan, yang protes itu kan ada dua. Satu karena tidak mengerti, seperti saya tadi. Yang kedua karena memang dia punya pendapat yang berbeda. Nah kalau tidak mengerti kita jelaskan, kalau pendapatnya berbeda, disampaikan di DPR pasti diakomodasi. Hendak menem juga lah, kan sejak awal sudah diumumkan pidato Presiden. Waktu pelantikan itu, waktu tanggal 20 Oktober sudah bicara tentang Omnibus Law, penyederhanaan birokrasi dan sebagainya, sudah itu. Sesudah itu rapat itu. Nah FGD-nya tidak minim juga. Tetapi kalau masih dirasa kurang, sekarang masih bisa dilanjutkan, kan pembahasannya belum, baru besok sesudah. Itulah Omnibus Law. Demikian dari saya, apa yang udah kita dapat hari ini dari berita-berita yang ada, mudah-mudahan ini bagian daripada pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.